Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus EPI Al-Azhar yang membidangi dakwah dan sosial, Bapak Dr. Haji Zaharuddin Sultoni MA. Yang kami hormati Kepala Direktorat Dikti, Diklat, Pengembangan dan Usaha, Bapak Haji Gunanto MPD. Yang kami hormati Kepala Sekretariat YPI Al-Azhar, Bapak Haji Yayat Suyatna. Yang kami hormati Bapak Dr. Anas Haji Ali Masyar MPD selaku Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial. Bapak-bapak para undangan, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk juga ada Pak Wawan sebagai Kepala Direktorat Keuangan ya. Kepala Direktorat Keuangan YPI Al-Azhar. Jadi sekarang keuangan menjadi direktorat sendiri. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Zaharuddin Sultoni, bahwa salah satu program yang dimiliki oleh Direktorat Dikti, Diklat dan Pengembangan Usaha adalah kegiatan Forum Knowledge Management. Dan Forum Knowledge Management ini yang sudah kita lakukan tidak hanya berbicara tentang pendidikan saja. Karena di Al-Azhar itu ada dakwah, sosial dan pendidikan. Sehingga kita mencoba untuk meramu semuanya, termasuk juga tadi berkaitan dengan politik. Kita coba ramu semuanya untuk menambah wawasan kita, terutama keluarga besar Al-Azhar. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba untuk menghadirkan salah seorang pembicara, beliau seorang parenting Islami yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau. Dan ini temanya adalah berkaitan dengan tantangan dunia pendidikan dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh generasi Z. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena dengan perkembangan teknologi dan situasi kondisi masyarakat yang ada sekarang, nampaknya ini menjadi satu tantangan buat teman-teman di lapangan. Ya, kita nggak tahu bagaimana permasalahan real. Nanti mungkin Bapak juga bisa share di forum ini setelah nanti beliau akan menyampaikan paparan materinya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang-panjang Ustadz. Jadi hari ini yang hadir, Alhamdulillah ada dari Eselon 1 dari pengurus YPI Al-Azhar, lalu ada dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, ada kepala sekolah juga hadir, ada guru-guru BK juga hadir dan juga guru-guru yang lainnya. Dan hari ini kita juga blended nih Ustadz. Jadi ada guru-guru dari Al-Azhar yang ada di luar Jabodetabek. Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Semarang, lewat online mereka memantau kegiatan dan ikut kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Nah Bapak Ibu, sebelum beliau menyampaikan materinya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sedikit tentang biodata beliau. Nama beliau Benri Jayusur Rahman, alamat beliau di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, tempat dan tahun lahir, tempatnya Jakarta tahun 1981. Ya, tanggalnya tidak disebutkan, mungkin takut menerima kado kali ya Ustadz ya. Beliau ada Instagram dan Twitter @ajobenri. Lalu beliau punya channel YouTube Fatherman. Ya, Fatherman. Jadi channel YouTube beliau Fatherman. Status menikah dengan 5 orang anak dan 1 istri. Lalu moto beliau senyum, semangat dan tulus serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. So sweet ya Bu. Lalu pendidikan, beliau di Mahat Al-Hikmah Jakarta, FISIP Universitas Indonesia, lalu Mahat Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas saat ini beliau sebagai mubalik, lalu sebagai pengasuh website www.fatherman.id, lalu praktisi Islamic Parenting, pembina @Kampung Sahabat, penulis buku, narasumber berbagai seminar dan kajian parenting. Itu sekilas berkaitan dengan biodata beliau. Saya tidak akan berpanjang kalam, nanti kita berikan kesempatan kepada Ustadz sampai kira-kira pukul 10 untuk menyampaikan. Nanti setengah jam setelah itu kita bisa sharing sama-sama, mungkin Bapak Ibu ada permasalahan di
lapangan, di teman-teman di sekolah, bisa ditanyakan kepada beliau. Untuk itu kepada Ustadz Benri kami persilakan. Baik ya, Masya Allah. Jazakallah khair ya Ustaz Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini jawaban salam awal bulan begini, Masya Allah. Ya, memang jawaban salam tergantung isi saldo tabungan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Yang kami muliakan, kami hormati guru-guru kami di sini ada Ustadz Dr. Haji Zahraudin Sultoni MA. Beliau selaku pengurus YPL Azhar khususnya bidang dakwah dan sosial. Dan juga kami muliakan, kami hormati Kepala Direktorat Dikti Diklat Pengembangan Usaha Bapak Haji Gunanto MPD. Juga Kepala Sekretariat YPL Azhar Bapak Yayat Suyatna MM. Dan juga di sini Kepala Inspektorat YPL Azhar atau yang mewakili, dan juga Kepala Direktorat Diktasmen Bu Hajah Aikiki Rokibah, dan tentu juga ada Kepala Direktorat Dakwah Sosial Bapak Haji Ali Mashar MPD, dan juga di sini ada kami menyebutkan ada Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Asep Saifuddin, dan tentu juga Bapak Ibu semua para guru yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Tentu kalau bicara di sini saya sebagai yang mengajar tentu tidak elok dan tidak layak, ini ibarat menggarami lautan. Sehingga izinkan ini hanya berbagi apa yang selama ini juga menjadi salah satu keresahan kita bersama ya. Karena di antara mungkin yang pengalaman saya dari tahun 2002 itu sebagai konselor anak dan remaja, isu-isu tentang generasi ini isu-isu yang menjadi keresahan kita. Dulu bahkan saya pernah melakukan survei setahun. Dulu saya biasanya hobinya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Ya, dulu saya bahkan goes sepeda setiap Jumat malam, gabung ke klub sepeda, sepeda fiksi. Nama klubnya Fiksi-Fiksi. Dulu masih tren sepeda fiksi. Ya, dulu saya biasanya mampir ke Kemang di Topas Cafe, bahkan ke Roti Bakar Edi di daerah sini, belakang sini ya. Dulu sampai jam 5 pagi biasanya. Itu hanya untuk mencari sampel data. Jadi saya tahu bahwa oh disitulah dulu ada tren cabe-cabean ya, kita tahu ya. Kalau cowok terong-terongan ya. Kalau bencong terong dicabein. Nah itu banyak tuh. Jadi memang jadi isu-isu ini isu yang sekarang meningkat ya. Dulu saya ingat bahkan saya berinteraksi mereka, saya tahu ada cabai merah, ada cabai hijau gitu. Dulu ada klasifikasi. Kalau cabai merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos istilahnya. Kasar gini, gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Jeffrey Nicole gitu misalnya. Gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama siapalah disebut artis gitu. Misalnya Al anaknya Ahmad Dhani itu termasuk yang dianggap salah satu yang mereka mau sebagai ya benih yang mereka harapkan gitu ya. Dulu saya berbicara dengan mereka dan saya dengar itu. Ya, ada lagi namanya cabai hijau. Kalau cabai hijau motifnya ekonomi. Ya, asal dibeliin pulsa, dibeliin handphone, tas branded itu dulu salah satu yang mereka mau. Dan saya tahu habis cabai-cabian mereka bermetamorfosis. Jadi namanya jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Jadi karena mereka bablas pergaulannya, akhirnya hamil di luar nikah dan akhirnya terpaksa dinikahkan, dan tren ini sekarang lagi mewabah yang sebenarnya keresahannya sudah dari tahun 2010 saya.
Jadi sekarang meningkat karena sosmed mengangkatnya. Padahal mata kami sudah menangis sampai kering itu dari tahun 2010 gitu. Nah bahkan jamur ini sekarang bermetamorfosis jadi jagung bakar, ya. Jablay tanggung baru mekar. Nah ini jadi nggak usah dihafal, nggak keluar tes CPNS gitu. Jadi khawatir habis ini materi ini cuma ngafalin nama-nama saya. Itu aja itu. Makanya izin apa yang nanti kami ceritakan itu adalah satu, bukan sekedar merujuk kepada kajian yang kami ambil dari Quran yang kami pelajari karena waktu di Mahat, tapi juga kami kombinasikan dengan pengalaman di lapangan karena kita hari ini berbicara tentang generasi Z ya, yang itu generasi yang seiring dengan pertumbuhan teknologi digital. Yang kalau kita sebutkan itu adalah generasi post milenial. Kalau sebagian kita kelahiran 75 sampai 95 disebut generasi milenial. Ya, kalau di bawah 75 berarti kolonial kan gitu ya. Berarti ya 95 ke atas itu adalah post milenial dan terbagi menjadi generasi Z dan generasi Alpha sebenarnya. Tapi mereka punya satu spesifikasi yang sama, mereka sudah terpapar apa yang disebut teknologi digital. Karena itulah nanti pembahasan kita tentang impact dan tantangan pendidikan yang sebenarnya sudah disyaratkan Quran lebih 14 abad yang lalu ya. Makanya ayat yang selalu saya sampaikan dan saya yakin para ustadz dan para guru sini sudah sering mendengar ayat ini, tapi kita mentadaburi dari ayat ini saja, kita dapat konklusi dari masalah dan konklusinya dan solusinya. Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Ya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka zuriatan di'afan. Ya, kita jadikan ayat ini sebagai pengingat kita bukan hanya dari sisi kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai pendidik. Kenapa disebut zuriatan di'afan? Ya, lemah di sini yang maknanya lemah bukan lemah secara fisik. Karena Quran kalau berbicara lemah fisik pakai definisi wahnun. Wahnan ala wahni wa fisoluhu. Allah tidak sebut zuriatan wihanan. Makanya stunting yang jadi isu hari ini sebenarnya bukan sekedar stunting fisik, tapi stunting jiwa sebenarnya. Tapi nggak pernah dibahas oleh pemerintah. Pemerintah, mohon maaf, hanya fokus kepada tumbuh kembang yang lambat, yang kaitan fisik, tapi tumbuh kembang psikis nggak pernah dibahas. Padahal tahun 2011 waktu saya sempat pembicara di Diknas waktu itu, saya ingat ada salah satu profesor memaparkan risetnya bahwa usia psikologis anak zaman now, ya, zaman sekarang setengah dari usia biologisnya. Jadi kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun, usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. Waktu itu tahun 2011 sudah dipaparkan itu. Maka jangan heran kalau ketemu ada anak SMA tapi ngomongnya kayak bayi gitu. Cius, mi apa? Macaci gitu. Pak, ya, bahasa itu mewakili isi pikiran. Makanya di zaman dahulu orang kelihatan matang itu dari bahasanya. Dan itu salah satu yang nggak bisa kita pungkiri. Thomas Likona ketika menjelaskan kerusakan suatu negara itu lihat dari kerusakan bahasa. Anak-anak yang tidak matang kelihatan dari bahasanya. Makanya mahasiswa tahun 66 itu obrolan dia itu dengan obrolan mahasiswa generasi Z akan berbeda jauh. Mahasiswa generasi Z adalah lu udah push rank loh. Beda dia agak lu udah naik kemana level apa gitu. Pembiasaan lu megang Messi atau megang itu. Mahasiswa sekarang tapi beda di zaman dahulu. Kenapa? Isi kepala itu menentukan kematangan. Makanya salah satu tantangan dari tahun 2011, makanya itu generasi Z dimulai dari 2011, itu adalah ketika kematangan psikis itu mengalami yang disebut namanya kelambatan. Disebut stunting itu mungkin definisi yang pas, mungkin dia mengalami keterlambatan psikis. Tapi si biologisnya 24 tahun. Makanya mereka bisa siap kawin tapi nggak siap nikah. Nah, itu siap kawin nggak siap nikah itu diantara yang hari ini kita dapatkan. Saya ingat tahun 2015 saya pernah rutin jadi konsultan di Radio Dakta Bekasi. Itu ada satu penanya nanya saya gitu, Ustadz, ini saya mau cerita anak saya umur 24 tahun, baru aja lulus dan alhamdulillah dapat pekerjaan gajinya dolar gitu. Cuman saya sebagai ibunya itu kadang bingung, setiap pulang sekolah dia nangis.
Pulang kerja, maaf. Pulang kerja nangis. Saya tanya-tanya, nggak pernah mau cerita. Besoknya berangkat kerja lagi, pulangnya nangis lagi, ngurung diri dalam kamar. Saya bingung kan, masih aja nggak mau cerita. Hari ketiga saya tanya lagi, mak pulang kerja nangis lagi. Akhirnya saya korek-korek, maksa dia cerita, barulah ketahuan kalau selama ini di tempat kerjanya di kantor dia diomelin terus sama bosnya. Selalu salah di mata bosnya. Pertanyaan saya sama Ustadz, boleh nggak saya datengin bosnya, saya omelin balik itu bos. Ini mentang-mentang bos macem-macem ya, ya. Saya langsung berpikir gini, ibu maaf, anak ibu berberapa tahun tadi? 24 tahun. Laki-laki apa perempuan? Laki Ustadz. Kebayang nggak laki-laki ada masalah dan bosnya menyelesaikannya dengan tangis dan minta tolong ibunya? Nggak kebayang kalau dia jadi suami. Ya ada istri, ya debt collector datang, istrinya suruh maju. Kamu aja. Kalau aku nanti digampar, kamu kan mantan atlet taekwondo, maju, maju, maju. The power of emak-emak, gitu, maju, maju. Jadi sebenarnya tren the power of emak-emak, kalau kita lihat benang merahnya, ada istilah the power of emak-emak, generasi Z dan sebagainya, itu adalah sindiran akibat laki-laki di negeri ini tidak bisa diharapkan. Jadi harusnya kita sadar, makanya nanti ada isu yang mau kita angkat adalah isu fatherless. Jadi nanti isunya nanti isu fatherless dan nanti bagaimana peran pendidik menjadi sosok ayah pengganti. Satu yang hilang dan nanti akan saya sampaikan. Kenapa Nabi itu dalam hadis riwayat Abu Daud ketika bicara sama sahabat pakai kalimat gini. Innama ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum. Sesungguhnya posisi aku di antara kalian seperti ayah terhadap anak-anaknya. Tapi hari ini guru-guru nggak memposisikan sebagai ayah, nggak menjadi ibu. Di rumah dia fatherless, di sekolah fatherless. Sehingga yang penting hari ini sebenarnya adalah instalasi nilai parenting ke guru sebenarnya. Dosen nggak jadi proses. Kenapa? Karena isunya nanti kita bayar apa yang disebut namanya membayar namanya parenting debt and parenting pain. Ada isu baru namanya parenting debt, utang pengasuhan, dan parenting pain, luka pengasuhan. Dia nggak dapat di rumah, nggak dapat di lingkungan, nggak dapat di sekolah. Maka siapa yang memberikannya? Namanya bandar narkoba. Karena mereka, pengalaman kami keliling Eropa dan juga ke Australia, di luar negeri predator seksual dan pengedar narkoba sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi ada kasus, ya waktu itu saya sama Ayah Irwan, Irwan guru saya Irwan Rinaldi mungkin tahu yang sekarang menggagas sebagai uh, concern di Kayahan. Beliau diminta jadi konselor di Badan Narkotika Provinsi Jogja. Waktu itu ada anak SMA yang ketangkep gara-gara mengedar narkoba. Ya, jadi akhirnya ditangkap dan ketika diinterogasi ada fakta yang bikin kami kaget. Pertama dia anak orang kaya. Bapaknya memberi nafkah bulanan ke dia 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan. Mohon maaf ibu-ibu, gajinya berapa? Jangan ya. Sensitif, sensitif. Ya, ada orang YPI sini. Oke, kalau maksudnya kalau kurang jadi bapak anak bapaknya ini aja gitu ya. Yang kedua, setelah tes urin ternyata dia negatif. Ini bikin penyidik heran. Umumnya seorang jadi pengedar motifnya 2. Satu, dia miskin, maaf. Dia butuh modal, dia jualan dapat fee marketing kata gitu. Yang kedua dia pemakai, dia mengamankan stok barang dengan cara jadi pengedar. Ternyata enggak, dia enggak make dan dia enggak menjadi apa enggak mereka juga bukan miskin. Akhirnya hasil bujukan diskusi dengan konselor dia mau menjebak si bandar. Ini real nyata. Singkatnya dia di waktu itu tahun 2000 sekitar 2016 itu dia akhirnya dipasang alat penyadap di tubuhnya, kemudian ditaruh CCTV sebuah lobby mall, datanglah dia. Si bandar itu kita lihat dari CCTV dia nungguin di lobby mall gitu. Nah bandar ini pakai topi pet, dia umurnya 40 tahunan dan yang menarik adalah dia mentreatment anak ini sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh bapak pada saat ketemu anak. Jadi waktu datang, maaf saya contohin, dia langsung menepuk bos anak. Maafin om ya boy. Om telat. Makasih ada sabar nunggu. Good boy. Banyak bapak nggak tahu bahwa bahu bagi anak laki-laki adalah harga dirinya. Bapak atau guru yang nggak pernah nepuk bahu anak laki-laki, itu anak akan mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman.
Karena bahu bagi dia ini harga diri. Dan harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Nggak dapat gue cari. Pengalaman saya waktu saya jadi konselor di Polsek Ciracas, itu sempat nanganin kasus yang heboh di Ciracas itu, anak-anak geng motor yang malam-malam itu cara naik kelas dia, upgrading dia itu, membawa bom molotov, ngancurin ruko, bukan ngerampok. Ngancurin aja, habis itu kabur. Ya, jadi rukonya nggak dirampok, nggak. Dan ternyata mereka itu salah satu cara mereka jadi ketua geng. Jadi ketua geng sebelumnya akan bilang gini, hebat loh, habis hancurin 5 ruko, hebat loh, habis bacok 5 orang gitu. Ini bahu. Dan kita lihat itu di CCTV. Yang kedua, begitu dia duduk, dia nanya sesuatu yang nggak pernah ditanya orang tuanya di rumah kepada dia. Biasanya bapak ibunya kalau nanya standar kan, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu berapa juz? Kan gitu. Biasanya. Makanya saya waktu jadi konsultan pesantren, saya tahu santri-santri pesantren itu kalau bapak ibunya nelpon, dia bilang ini pertanyaannya template Ustaz. Makanya jawabannya template. Kalau bapak ibunya nelpon, udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup. Karena sangat template. Tapi bandar ini nanya enggak? Yang dia tanya, are you happy? Ya, terus tanya anjing, nama anjingnya siapa gitu, anjing ini gimana kabarnya? Dia nanya sesuatu yang disukai oleh anak-anak, yaitu hobi, dan nanya perasaannya. Begitulah Nabi memperlakukan anak. Ketika Abu Umair sedih ditanya, ya Aba Umair, ma fa'lan nughair, Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Bandar ini melakukan itu yang membuat anak ini langsung peluk bandar ini sambil bilang, makasih ya Om udah ngerti perasaan aku. Singkatnya digerebeklah bandar ini. Akhirnya dibawa ke ruang interogasi. Yang bikin kami shock sebagai praktisi adalah ternyata bandar ini pemegang sertifikat pelatihan keayahan 6 buah dari Eropa. Jadi jangan berpikir bandar narkoba itu nggak punya ilmu mendekati remaja. Salah. Kalau kita googling sedikit, teknik yang dipakai menjerat anak ABG sekarang adalah teknik grooming. Grooming itu istilah pet shop yang diambil alih mereka untuk menjerat. Nanti ada mulai dari requiring, terus ada macam-macam istilahnya, ada love bombing gitu. Saya kalau nggak jadi ustadz, saya paling gampang menjadi predator. Saya jelasin. Saya banyak email, kalau saya nggak jadi ustadz, saya paling gampang melakukan pelecehan. Karena sebenarnya tekniknya gampang. Kalau niat jahat itu bagi. Sayangnya adalah penjahat memakai ini mengarahkan kepada keburukan. Guru dan pendidik atau orang tua enggak pakai ilmu ini, yang ada sholat. Ya, nilai kamu berapa? Kau push up kamu. Apa yang terjadi? Mereka bukan mendekati kita, makin menjauh. Itulah yang disebut dalam surat Al-Imran 159. Bagaimana di antara problem yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi itu adalah bagaimana kata Allah kan, sekiranya engkau bersikap keras mereka akan bagus lan faddu min haulik. Ya, ya, mereka akan kabur dari kamu. Jadi bagaimana fabima rahmatin minallahim law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka kenapa di antaranya Quran sudah memberikan nanti solusi. Nah, zuriatan di Afan itu di antara problem kita yang hari ini mulai generasi Z 2010 sampai sekian. Bagaimana kita memahami zuriatan di Afan? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 tantangan yang menjadi isu kita hari ini yang disebut generasi lemah, bukan lemah fisik. Yang pertama adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah. Anak yang lemah menghadapi ujian kesulitan. Yang hari ini kita dapati anak-anak yang kalau apa-apa selalu fly. Yang kalau nggak bisa dia langsung menyerah. Yang disebut nanti generasi strawberry. Yang hari ini trennya dari 2018 dari salah satu profesor Taiwan menganggap strawberry itu meranum, keren, tapi sekali pencet langsung lembek atau sekali towel sedikit jatuh. Ya, mereka yang terbiasa kalau ada masalah fly. Dan ini isu yang hari ini salah satunya terjadi. Nanti saya hubungkan bagaimana antara flight ini dengan konten di digital karena ada pengaruhnya. Karena mereka terlatih kalau nggak suka pindah. Nah, nanti akan dibahas. Yang kedua adalah sebut ad-dha'fu 'ala syahwat. Lemah menghadapi ujian syahwat. Yaitu ketika anak-anak kita generasi Z ini tidak bisa berkata tidak.
Mengapa campaign hari ini selalu mulai dengan say no? Say no to drugs, say no to corruption, say no to bullying. Karena untuk ngomong enggak, ini adalah suatu yang mahal di hari ini. Kenapa tauhid? Mulainya dengan la ilaha illallah. Karena untuk menyebut Allah Tuhan itu mudah. Man khalaqas samawati wal ard. Berkatalah orang kepada orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Abu Jahal menjawab, huwallah. Tapi mengapa mereka disebut kafir? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Anak-anak hari ini kelihatannya taat. Tapi mereka ada generasi yang disebut generasi alay dulu, anak melayang, atau generasi follower. Ya, mereka adalah yang diajak sholat ayo, diajak maksiat ayo. STMJ sholat terus, maksiat jalan. Ya, amar ma'ruf nyambi mungkar. Kita tahu itu. Pagi rajin zikir, ya, ikut majelis atau sholat subuh berjamaah di sekolah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malamnya ajib, 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 ajib. Itu nggak bisa kita pungkiri. Saya tahu betul. Kalau saya nggak usah bilang, tapi saya sendiri banyak kalian saya juga siswa-siswa Al-Azhar. Karena saya tahu gitu. Artinya ini isu yang nggak bisa kita nggak remeh. Artinya bahwa anak-anak kita, di antara ciri anak-anak yang kita nggak sadari itu adalah mengalami adalah mereka yang terbiasa ngomong gini, terserah. Dan kita langsung bangga, oh ini anak saya taat banget. Nih murid taat. Maaf, di balik kata terserah mungkin ada yang nggak kita sadari, dia mengalami disebut lazy mind atau thinking shock. Sehingga anak-anak itu tergantung tren. Trennya sekarang TikTok apa? Ini makanya mereka berbusana muslimah, tapi mereka nggak masalah untuk membuka auratnya demi viewers, demi yang lain. Kenapa? Karena mereka generasi yang lemah menghadapi ujian syahwat, sehingga pacaran jadi tren dan sebagainya. Oke, itu isu kedua. Yang ketiga, ad-dha'fu anil ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan. Gampang marah, tersinggung. Ya, kinjak jempolan dikit, lu mau kuburan ke rumah sakit. Ya. Temennya bilang restoran sebelah mana, kan makin kesel, tabok gitu. Hanya karena beda pilihan kode begini atau jari tengah terusung bisa nyawa. Kita tahulah berapa banyak kasus hanya karena usulan sepele. Tawuran yang terjadi bahkan sekarang lebih ini lagi karena masalah-masalah sepele. Maaf ya, mungkin di sini belak-belakan. Kasus Mario Dendi misalnya. Itu adalah di antara ciri generasi Z yang mudah marah. Padahal kita tahu kekuatan yang diajarkan oleh Nabi bukan justru gampang marah. Laisa syadid bisura'ah. Bukan orang yang kuat itu yang gampang memenangkan pertarungan. Walakin syadid man yamliku nafsahu dal ghadab. Nah, itu di antara 3 tantangan. Nah, PR pendidik hari ini itu 3. Bagaimana menciptakan anak yang tidak mudah flight. Setiap ada kesulitan bangkit. Kedua, bagaimana menciptakan anak yang tidak tergoda. Bisa mengatakan tidak. Sorry, gue enggak. Cupu lu biarin aja. Yang ketiga adalah yang gak gampang marah. Dan itu sebenarnya di antara PR pendidik hari ini. Ya, oke, saya persingkat karena nanti berkaitan dengan durasi dan juga teknisnya. Nah, Gen Z yang hari ini kita sebut disebut generasi strawberry. Kenapa? Karena handphone yang hari ini dimiliki oleh anak-anak kita ditambah ortu yang tidak bijak, sistem sekolah pun memaksa mereka punya handphone. Ada yang harus kita pahami gini. Orang tua yang hari ini sebagai pendidik itu disebut imigran digital. Ya. Kita disebut imigran digital. Mereka disebut native digital. Bedanya di mana? Kalau imigran digital, ini pernyataannya saya ambil dari Profesor Gregory Slayton waktu saya hadir di Conference Ayah Internasional di Singapura tahun 2019. Kalau imigran digital itu perilaku di dunia nyata lebih dominan sehingga dibawa ke dunia maya. Sehingga kalau imigran digital aktif di sosmed norak. Dia biasa di dunia nyata biasanya, maaf ya, di dunia nyata biasanya dia pamer, maka di dunia maya dia pamer, habis beli ini dong, dan sebagainya. Karena itu dia untuk pamer, karena dunia nyatanya begitu. Kalau dia gaptek, dia makanya maaf, bahkan saya itu kalau udah jamaah saya itu kajian Zoom itu saya selalu waspada. Karena banyak di antara kita yang nggak ngerti teknologi tapi sudah show off duluan gitu ya. Dan seberapa kali itu saya nemuin kalau kajian Zoom apalagi ibu-ibu itu kadang-kadang udah online pada masih pakai handuk. Itu ngerinya gitu. Nah itu kalau misalnya nih ibu-ibu punya sosmed dia nggak tahu rulesnya. Ini kejadian nyata, ada ibu-ibu posting sama suaminya foto dia.
Di Instagram kan karena foto banyak follower dia nge-like di Instagram tuh gambarnya kan love. Ada yang dia nggak suka, tiba-tiba dia japri yang nge-love foto dia. Kamu kenapa nge-love foto saya? Kamu suka sama suami saya? Kamu pelakor ya? Loh, kok kaget. Kok begitu, Bu? Kenapa kamu foto nge-love? Ya itu kan kau di biasa, Bu, di Instagram. Tapi kenapa ngasih tanda love? Love itu kan tanda cinta. Di Instagram cuman tandanya love. Kan gitu ya? Tapi kamu suka sama suami saya. Jangan mentang-mentang suami saya sekarang udah kaya kamu mau. Itu nyata loh. Ada disebut imigran digital, maka maaf kita nih kalau megang handphone agak-agak norak. Walaupun handphonenya iPhone Max Pro, tapi kita agak norak mengaplikasikannya. Makanya disebut imigran digital. Beda dengan anak-anak native digital. Native digital generasi Z ini perilaku aslinya di dunia maya. Ke bawah ke dunia nyata. Contoh gini, dunia maya hari ini dengan handphone mereka di tangan, melatih anak kita menjadi raja, karena mereka merasa punya kerajaan yang dibangun dan bisa menentukan nasib orang. Tahu tombol apa yang bisa menentukan nasib orang? Yang membuat anak remaja merasa gua dong. Nama tombolnya adalah block, unfriend, left group, unfollow. Contoh, masuk grup WA, tiba-tiba postingan nyebelin. Ini grup apa sih, sampah banget, left. Dia posting sesuatu di FB atau di IG, ada yang komen nyebelin, blok, rese lu, lapak gua. Kenapa? Oke. Kemudian dia punya teman, punya FB yang postingannya nggak disukai. Mungkin perbedaan pandangan politik, langsung unfriend. Ya, toksik nih orang gitu. Kemudian apalagi, dia punya, misalnya yang dia follow tiba-tiba nggak suka, unfollow. Mental ini ternyata menjadi salah satu pemicu anak-anak sekarang terbiasa flight. Nggak suka flight. Nggak suka flight. Dan itu yang sekarang dihadapi isu hari ini sebut generasi strawberry. Ya, mereka terlatih untuk nggak suka flag. Jangan heran, salah satu diskusi di ruang konseling dan beberapa orang, banyak anak zaman now itu yang baru masuk sekolah minta pindah. Bunda nggak mau, sekolahnya gurunya nggak ganteng kayak Lee Min Ho, yang ada kayak Boboho. Kamu nggak boleh gitu, nggak mau pindah, pindah gitu. Ada orang tua yang saking sayangnya, maaf ya Bu, nggak jadi, nggak bisa pindah. Sehingga hari ini homeschooling tumbuh subur bukan sebatas karena kesadaran bahwa pengen bikin sekolah alternatif. Karena anaknya nggak siap untuk sekolah. Itu salah satunya. Saya 6 bulan lalu ada salah satu mudir pesantren, nelpon saya, Ustadz minta diskusi sama Ustadz nih. Kami baru aja dapat mas santri baru yang orang tuanya minta tolong supaya diterima di pesantren kami. Karena track recordnya santri ini selama di usia SMP sudah pindah sekolah 15 kali. Jadi kami minta supaya bisa menerima dia dan membuat dia nyaman. Karena dia orangnya sangat sensitif. Oke. Terus kami terima, baru aja 2 hari 3 hari dia sekamar dengan orang yang kami pikir cocok, tapi namanya kondisi nggak bisa kita pastikan. Akhirnya terjadi slack. Dia pagi-pagi, dia nggak suka, habis sarapan dia kabur. Apa yang terjadi? Dia kabur dari pesantren, dan dia nggak balik-balik, nelpon minta pindah. Nggak mau, sekolahnya nggak mau, flight. Jadi ini isunya. Dan itu ya. Nah, PR-nya setelah itu, anak-anak ini selain mereka punya PR dari isu dari tadi generasi Z itu adalah mereka mudah flight di sekolah, nanti kebawa ke dunia kerja. Jangan salah Bapak Ibu, saya pernah diskusi sama satu RD dan dia sangat aware dalam urusan ini. Kalau ada orang RD itu mudah menerima kerja. Jadi dia bilang gini, Ustadz, saya kalau ada mahasiswa baru yang lamar ke kantor saya, fresh graduate tapi CV-nya tebel, banyak pengalaman, saya buang ke tempat sampah. Enggak saya terima dong. Saya langsung bertanya waktu itu, loh bukannya bagus CV tebel, bukannya banyak pengalaman. Itu bukan pengalaman kerja Ustadz, itu pengalaman resign. Jangan jangan tertipu. Itu pengalaman resign. Baru 1 bulan resign, ini apaan sih? Bosnya toksik banget sih. Sebel banget gue punya bos kayak gini, kita kerja kayak kuda, resign. Majuin lagi, si IPK-nya bagus, kebetulan diterima pekerjaan lain. Tapi apa? Ih, lingkungannya kayak gini banget, gue nggak suka sama teman, suka ngomong di belakang, usah di belakang. Oke, resign lagi.
Kemudian dia dapat pekerjaan baru karena IPK-nya bagus, kognisinya bagus. Kemudian apalagi? Apaan gajinya cuma bisa makan seblak sebulan doang. Misalnya, apaan nih gue nggak suka gitu ya. Ya, makan seblaknya di Turki kebetulan. Ya, jadi dia nggak bisa resign. Belum apalagi, kita mau kejauhan, tua di jalan. Resign, 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 resign. Jadi mereka punya CV yang banyak dalam setahun mungkin 4 kali dia ada perusahaan, tapi itu bentuk dari yang namanya bukan orang yang loyal, bukan orang yang tangguh. Makanya saya termasuk kagum dengan salah satu kawan yang bilang kalau di Jepang itu waktu saya ke Jepang itu kami mengukur orang itu bisa menjadi tim kami kalau punya track recordnya nggak masalah di perusahaan lain. Misalnya udah 17 tahun di sini akhirnya kami. Jadi memang itu yang menjadi salah satu ukurannya. Dari sisi pekerjaan gitu. Nanti ke bawah ke rumah tangga. Isu hari ini cerai yang begitu mudah, angka perceraian tahun 2022 meningkat sampai 520.000 pasangan, ini rekor. Setiap 1 jam di Indonesia ada 50 pasangan cerai setiap 1 jam. Ya, jadi saya udah ceramah setengah jam barusan 25 pasangan cerai. Baru aja. Nah. Kenapa? Karena mereka punya paradigma gini, ya habis gimana? Gue nggak bahagia. Dia hanya berpikir mencari kebahagiaan untuk diri dia. Sehingga kalau nggak bahagia, resign. Nggak bahagia, left. Nggak bahagia, cerai. Lupa bahwa Nabi diuji dengan istrinya yang kafir. Pada alasan paling tepat Nabi Nuh untuk menceraikan istrinya kafir. Waliah itu kafir. Ya, tapi kan nggak ada riwayat yang namanya Nabi Nuh menceraikan istrinya. Lut punya istri yang pendukung LGBT, tapi tetap dia menjadi istrinya. Asia bahkan suaminya siapa? Firaun, bayangkan. Tapi kita nggak pernah baca sejarah Asia menggugat cerai suaminya di pengadilan agama setempat. Ya, didampingi Hotman Paris dan kawan-kawan kan nggak ada. Emang nggak ada ceritanya. Gak ada. Intinya adalah pelajaran di masa lalu itu sebenarnya ada sebuah bahwa pernikahan itu akan diuji, tapi bukan sekedar berpikir setiap hari. Makanya cerai sekarang, cerai yang harusnya jadi solusi akhir, hari ini selalu jadi solusi awal. Cerai itu solusi dari Islam, tapi solusi akhir. Setelah banyak ikhtiar, cerai gitu. Kalau sekarang nggak suka, cerai, cari yang lain. Nah, mental inilah yang kita sebut impact dari sebut generasi Z. Dan itu bukan generasi Z, tapi bagaimana seiring dengan teknologi digital yang nggak di kita apalagi kalau bahas teknologi digital nih belum lagi anak-anak yang ikut-ikutan tadi, apalagi terbiasa anak kita bergaya instan karena teknologi digital mengajarkan tentang yang cepat itu yang menang, ya bukan yang tepat, yang cepat. Makanya kan sekarang itu saya tidak maksud untuk menyalahkan sekolah-sekolah itu memangkas usia pendidikan demi supaya bisa memulai pendidikan. Akhirnya apa? Anak itu lulus tapi tidak matang. Ya, kalau bisa sekolah SD 5 tahun, kenapa harus 6 tahun? Ya, saya bilang, kalau bisa kenapa dokter itu 2 tahun, kenapa harus 6 tahun? Boros di umur, bukan itu. Kita belajar, apalagi kenapa saya bilang, saya bahkan bercanda, orang-orang terdahulu, para ulama itu belajarnya lama, maka sebut ulama, saya bilang. Nah, ulama gitu, makanya jadi ulama. Kalau sekarang baru jadi pesantren, ya pesantren kilat 3 hari, langsung udah bisa bikin fatwa. Ya, dengan bermodal kalimat bahasa Arab, anak antum mau syukron, selesai itu. Terus ustadz yang ngomong bertahun-tahun kuliah di mahat, kuliah di pesantren dikritik, nih ustadznya ngaco nih. Itu bayangkan begitu mudahnya hari ini anak-anak begitu. Nah, itu salah satu adalah mereka ingin semua singkat. Dan mental yang mau cepat, singkat ini juga mental di pendidik, mental di orang tua, maunya cepat. Cepat, cepat. Betapa baik orang tua kalau misalnya datang, anak saya kenapa ya Ustadz gini-gini. Sabar, Bu, sabar, capek mulu Ustadz, capek. Saya udah dari dulu udah sabar gitu. Makanya sekarang semua itu maunya pengen serba cepat. Ya pelatihan praktis hafal Quran 40 hari. Langsung dijelasin berburu. Saya bilang nggak nyunah. Ya, nggak nyunah. Quran itu turun berangsur-angsur. Ya, fakra'u ma tayasaromin. Ya, bahkan Quran itu apa yang paling mudah. Ya, makanya Quran itu dicicil bukan untuk supaya cepat. Sehingga anak kita hafal Quran tapi nggak menjiwai Quran.
Ini yang kadang-kadang menjadi keresahan pendidik hari ini. Dan itu yang membuat hafalnya banyak. Dan lucu lah, hafalan anak kita yang sebuah hafal Quran itu nggak sepenuhnya hafal Quran. Saya pernah jadi juri program Stasiun TV, juri audisi hafal Quran. Ini sekedar informasi. Saya jadi juri waktu itu di Samarinda. Terus salah satu pesertanya ada yang agak jauh datang, kemudian badannya kecil tapi ngeliat profilnya umurnya 10 tahun. Sementara stasiun TV waktu itu mensyaratkan usia maksimal anak 8 tahun. Tapi badannya kecil 10 tahun. Tapi profilnya anak ini sudah hafal 4 juz waktu itu. Kemudian dibisiki sama salah satu panitia sana, Ustadz ini sebenarnya udah 10 tahun. Gimana kalau kita cancel aja? Kan secara usia nggak bisa lolos gitu. Terus saya bilang, janganlah. Hargai aja hak anak-anak udah datang jauh-jauh. Terima, dengarkan. Setelah itu urusan di dapur nggak usah sampaikan mereka. Intinya dia kan pengen perform nggak apa-apa gitu. Ya sudah Ustaz. Datang masuk. Pengenalan. Siapa namanya? Sebutlah namanya. Misalnya namanya Iksan. Oh iya, bagus. Iksan. Iksan udah kelas berapa? Kelas 5 SD Ustaz. Oke. Oh, udah hafal berapa juz? 4 juz Ustaz. Juz 30, 29, 28, 27. Oh bagus. Ustaz tes ya. Juz 27. Idza waqa'atil waqi'ah. Langsung dia hafal tuh. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, cepat. Oke, good. Juz 28. Ya, kemudian surat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, lanjutin. Dia tahu, yaitu surat As-Saff ya. Juz 29. Juz 29 mulai tuh. Ketika saya baca surat Al-Jin, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu enggak itu maaf, surat Al-Jin ya. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako lah. Terus dilanjutin bisa. Begitu juz 30 kalau dari An-Naba terlalu biasa, terlalu mainstream. Ya. Maka saya pengen tengah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Dia boleh diulang lagi nggak Ustaz? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Boleh judulnya aja Ustaz, apa nama suratnya gitu. Al-Fajr. Oh iya Al-Fajr kata dia. Katanya udah hafal juz 30. Dia cerita. Jadi gini Ustaz, aku tuh hafal juz 30 waktu kelas 1. Waktu kelas 2 juz 29. Waktu kelas 4 kelas 3 juz 28. Waktu kelas 4 juz 27. Berarti hafalan kamu 4 juz. Iya Ustaz. Berarti juz 30 hafal kan? Iya, itu waktu kelas 1. Waktu kelas 2 juz 29. Nah, berarti kamu hafal 4 juz. Iya. Berarti juz 30 hafal, hafal. Tapi itu kelas 1 Ustaz. Sekarang aku udah kelas 5, aku hafal juz 26 gitu. Jadi disitulah saya baru tahu hafalan anak kita tuh bukan bertambah tapi berpindah. Kita aja yang GR. Banyak sekolah-sekolah memamerkan kelas 6-nya itu bilang, oh anak kami hafalannya itu udah 4 juz. Itu bukan bertambah, berpindah. Tapi kalau diulang dari awal, bengong mereka. Hah? Juz 30 kan waktu kelas 1. Bengong. Nggak ngerti. Dan itu kenapa? Karena kita berbangga-bangga akan kecepatan menghafal. Dan merasa kalau anak sudah hafal Quran selesai. Padahal itu awal dari tantangan berikutnya. Harusnya seperti itu. Nah, generasi Z itu tadi tantangan. Minta cepat, pendidikan cepat. Orang tua pun mau cepat. Makanya kalau ada pelatihan mengubah anak langsung dalam waktu cepat tuh. Ya, ikutilah pelatihan hipnotis anak. Ya, dalam waktu 3 jam anak Anda langsung soleh. Ya, tatap mata saya. Dan hitungan ketiga Anda akan jadi anak soleh. 1, 2, 3. Yes, langsung. Maunya mau cepat. Makanya saya bilang, di antara problem hari ini adalah kita tidak belajar tentang bagaimana sunnah pendidikan. Ingat, mendidik itu butuh waktu yang panjang. Kalau waktunya singkat namanya mendadak, bukan mendidik. Makanya mendidik panjang waktunya. Kalau singkat mendadak, saya bilang, maka bukan mendidik. Nah, konsep ini yang kadang-kadang nggak kita kuatkan. Makanya hari ini generasi yang kita bangun ada generasi Z. Nah, bagaimana menyikapi ini? Allah sebutkan, ya, yang paling penting adalah ketangguhan. Yang dimaksud lawan dari zuriatan di'afan adalah zuriatan khiwayan, generasi yang qawi, generasi yang kuat. Itu harus dilatih. 2 yang harus dilatih, yang membuat anak kita siap di generasi Z hari ini. Pertama, siapkan pelatihnya.
Artinya berarti ada guru di sini. Yang kedua, siapkan programnya. Program yang wajib itu disebutkan namanya kurikulum. Nah, kurikulum yang sesuai dengan aspek tumbuh kembang anak remaja GZ itu harus memenuhi 5 unsur. Yaitu nama unsur spiritual. Karena dasar anak sekarang itu mereka jauh dah. Spiritual itu bukan yang berkaitan ibadah. Spiritual itu adalah terkoneksi ke Allah. Salah kalau berbicara spiritual, anak suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat. Karena ada yang sholat tapi nggak terkoneksi ke Allah. Diburu-buru sholatnya. Itulah mengapa spiritual ini pembahasan tentang tauhid. Gimana kenalkan Allah dalam konteks yang dibutuhkan anak. Misalnya bagaimana anak itu merasa bahwa bersama Allah itu bahagia. Bagaimana kita menyirami pohon tauhid ini yang sebutkan surah Ibrahim 24 lebih intens. Ya kan kita tahu di antara yang harus kita bangun adalah bagaimana anak-anak itu merasakan Islam itu wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira, kabar gembira. Tapi kenapa anak-anak zaman now itu cenderung menjauh, bahkan menganggap agama itu dalam tanda kutip tidak memberikan hak yang membuat mereka nyaman? Karena performan kita tidak mampu membuat ayat-ayat cinta Allah itu, ayat-ayat Allah itu ditampilkan oleh pendidik. Contoh gini, Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi gurunya nggak jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Al-Muntaqim, maha mengancam. Al-Mutasyaddid, maha galak, maha keras siksanya. Makanya bahayanya adalah ketika kita tidak bisa mewakili wajah Allah di muka bumi ini. Akhirnya wajah Allah yang begitu Ar-Rahman Ar-Rahim itu rusak gara-gara pendidik yang atau orang lain yang atau orang tua yang tidak bisa mewakili spiritualitas ini. Makanya kenapa? Hati-hatilah kepada anak khususnya di umur 0 sampai 7 tahun. Konsepnya gini. Bagaimana kita membuat performan Islam itu bangun kesan dulu sebelum sampaikan pesan. Bangun kesan itu apa? Bagaimana anak itu terkesan dulu dengan, makanya tidak ada syariat sebelum anak 7 tahun memberi isyarat. Rasulullah mengajarkan kita bangun perasaan suka dulu. Spiritual itu harusnya membuat mereka begitu bahagia. Tapi yang hari ini adalah maaf gitu, kita lebih sering mengenalkan neraka daripada surga. Pada Nabi ada yang marah, la taqdhab walakal jannah. Jangan marah untuk masuk surga. Sebagian besar kita adalah in ghadab walakan nar. Lu marah lagi neraka lo. Kita lebih sering mengenalkan neraka. Rasulullah ada yang leye-leye, Ustaz. Malas tuh. Rasulullah motivasinya nggak gini. Rasulullah cukup bilang, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Ayo bangkit kamu menuju surga seluas langit dan bumi. Jadi disuruh bangkit di surga. Sampai sahabat ini bertanya lagi makan. Emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Kata dia, naam. Maka dia bah gitu. Bah itu kalau bahasa kita dahsyat, luar biasa, mantul. TOPBGT kira-kira gitu. Luar biasa. Dibuang kurma tadi, berangkat dia jihad. Sampai kawan nanya, kenapa kamu buang kurma tadi? Kelamaan saya masuk surga gara-gara kurma tadi. Ada motivasi. Jadi ketika anak malas, bangkitkan motivasinya, diberikan kabar gembira. Bukan malah diancam, lu malas, turun malaikat Malik, mutilasi 5 bagian, dilempar ke neraka. Mau loh. Jadi kan kita banyak, makanya waspadalah yang merusak nama Allah itu kita. Betapa banyak, maaf nih, kita menyebut nama Allah kalau marah doang. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah. Tuh anak tahunya kalau Allah disebut pasti ada sapu melayang, ada piring terbang, masuk kamar mandi. Ini salah satu yang membuat nama Allah rusak. Apalagi bahayanya kalau kita memfetakomplikan Allah dalam keadaan marah. Allah marah, Allah marah. Nanti di akhirat Allah nanya balik, deh, mana tahu aku marah? Bawa nama Allah loh. Presiden aja dibawa namanya aja dia akan protes, apalagi kita. Hati-hati menyebut nama Allah, membawa nama Allah itu sesuatu yang Allah tidak pernah menyatakan itu. Karena Allah ingin namanya justru dikenali justru saat situasi sulit. Mengapa dalam bab fikih wajibnya kita mengabulkan permintaan orang menyebut nama Allah? Kalau ada orang mohon, wallahi saya butuh bantuan, dianjurkan kita, Imam Nawawi mengatakan wajib untuk memberikan orang menyebut, karena Allah tidak ingin orang memakai namanya merasa kecewa. Hal ini disebutkan ketika suatu hari Zainab menceritakan bagaimana putranya dalam keadaan Umamah kalau tidak salah itu dalam kondisi panas dan khawatir terjadi apa-apa, dia tolong salah satu kurir, panggil ayahku baginda Nabi untuk memberitahu cucunya dalam keadaan sakit.
Maka Quraisy bilang, ya Rasulullah, Zainab minta tolong karena cucumu dalam keadaan sakit. Nabi bilang, aduh saya nggak bisa, saya dalam keadaan penting. Ini juga dalam situasi saya harus dengan sahabat lain ada situasi yang penting. Pulang dia. Zainab, ayahmu dalam situasi belum bisa pulang dulu karena ada sesuatu yang penting. Ya, akhirnya Zainab bilang, tolong ini benar-benar anakku dalam kondisi, aku khawatir kalau dia nanti wafat, kakeknya nggak bisa menengoknya lagi. 2 kali, wahai Rasulullah, begini, begini, begini. Rasul cukup bilang, belum bisa, aku lagi dalam urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Sampai nyampe ke Zainab. Akhirnya Zainab memakai apa yang sejatinya inilah syariat Islam. Dia bilang, sampaikan kepada ayahku, wallahi, aku butuh kehadirannya. Maka kurirnya pun menyampaikan yang ketiga kalinya, wallahi ya Rasulullah, Zainab butuh engkau untuk mengatasi kegelisahan hatinya yang sedang sedih karena anaknya. Maka Rasulullah buru-buru meninggalkan tempat tersebut, karena disinilah kata para ulama, justru Rasul yang mengajarkan, disinilah dakwah mengajarkan, jangan bikin orang kecewa ketika menyebut nama Allah. Jadi Allah tuh pengen dikenali dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi yang merusak itu kita. Maka spiritualitas itu nyungsep karena kita tidak membangun apa yang menjadi kebutuhan itu. Maka asupan spiritual bukan sholat, puasa. Kamu kalau nggak ini dosa kamu. Bukan begitu. Tapi mengenalkan betapa indahnya Islam. Spiritual itu. Nah hari ini kenapa muncul tren dai-dai yang akhirnya kita walaupun ada sebagian yang ngaco masuk ke dunia mereka hanya untuk memberitahu tentang betapa ya anak-anak hari ini mendapatkan bahwa Islam itu tidak seperti yang selama ini dibayangkan mereka. Karena gini, apa yang menjadi kebutuhan anak zaman now terhadap pendidik? Saya menyebutnya nggak ada di slide ya, tapi saya menyebutnya babe. Pertama adalah anak zaman now butuh pendidik yang B. B-nya namanya baik. Baik itu definisinya cukup 3. Tidak kasar, tidak cuek, tidak pelit. Selagi kita punya karakter kasar, cuek, dan pelit, musuh bagi anak-anak. Sebut nggak baik. Tapi baik aja nggak cukup. Baik aja nggak cukup. Bagi anak zaman now, baik plus asik. Saya pernah waktu nongkrong sama anak di Margo City, dulu saya biasa main time zone, waktu itu ada kompetisi Mai-Mai. Mai-Mai itu yang biasa pakai tangan, yang gesek-gesek itu, yang kompetisinya tingkat nasional waktu itu. Saya kenal sama juaranya namanya Steven, orang non-muslim. Ya, saya waktu ketemu sama ada satu perempuan, situ non-muslim juga, Agnes, dia dandannya Harajuku. Waktu itu saya bilang jam 12 malam masih nongkrong di sini. Terus saya bilang, dia kok betah banget di situ, perempuan sendiri itu, pacarnya Steven. Saya bilang gini, kamu di sini betah banget ya, emang bapak kamu galak ya gitu, kira-kira gitu sehingga malas pulang. Dia cuma bilang gini, bokap sih baik, tapi nggak asik. Nggak asik. Karena di antara yang anak-anak butuhkan hari ini adalah bukan sekedar baik tapi asik. Ciri itu asik adalah anak-anak butuh ketawa. Hormon happiness itu muncul. Makanya ketika kita nggak bisa membangun tawa di rumah dan sekolah, mereka lari kemana? Tempat-tempat yang menciptakan tawa. Stand up comedy tumbuh subur hari ini karena mewakili kebutuhan mereka. Makanya kalau ustadz tidak bisa membangun tawa, baik, tapi kalah dengan yang lain. Ya, pendidik nggak bisa membangun tawa. Tawa itu nggak mesti harus kita menjadi seorang yang lucu, belajar, tapi kita bisa mengetahui apa yang buat mereka tersenyum. Nah itu salah satunya. Spiritualitas itu butuh itu. Yang kedua, emosional. Kebutuhan emosional. Mulai dari jiwa mereka disentuh, mulai bagaimana pelukan, sentuhan, ya ucapan, afirmasi, dan itu yang mereka butuhkan. Berikutnya adalah intelektual. Mengapa wajib kita mengajak diskusi mereka? Karena tadi anak-anak yang nggak pernah diajak diskusi tadi mengalami thinking shock tadi, cirinya tadi terserah. Makanya dalam Islam, Quran selalu memulai dengan kalimat la'allakum afala ta'qilun afala tatafakkarun. Sebenarnya latihan untuk berpikir. Allah sendiri ketika menurunkan ayat-ayatnya selalu pakai konsepnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Islam itu berpikir. Ya, makanya pakai konsep dialog. Coba perhatikan ketika Ibrahim misalnya menjalankan perintah Allah menyembelih Ismail. Dalam surah As-Saffat 102. Perintah Allah yang namanya menyembelih itu wajib hukumnya.
Karena itu perintah Allah kepada Ibrahim, itu wajib. Tapi menarik adalah Ibrahim meskipun itu wajib, tapi tetap berdialog. Dia nggak otoriter. Dia nggak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Mau kemana ya? Udah diem aja, mau disembelih nanya. Ini perintah Allah. Allahu Akbar. Nggak begitu. Dia cepet kan nanya. Coba lihat. Ini kalau dari sisi parenting, ada yang menarik. Kan dia mulai begini. Ya bunaya. Ini arafil manami ani azbauka fangdul madataro. Ada 3 yang pelajari. Pertama adalah panggilan yang disukai. Ya bunaya. Menyentuh hati. Makanya kita bagi panggilan bilang kakak, abang. Ya saya belajar kalau anak-anak itu jangan pernah dipanggil adik atau panggil anak-anak gitu. Tapi panggil mas atau mbak. Karena anak-anak tuh pride-nya muncul ketika didewasakan. Makanya Nabi memanggil kunyah kepada Abu Umair pada masih bocah atau Ummu Khalid. Makanya jangan pernah manggil adek gitu. Karena adek itu menjatuhkan. Makanya kalau manggil mahasiswa itu saran saya panggilnya dengan mbak, mas. Mas yang di sana boleh gitu. Abang, kakak silakan kakak bicara. Dia merasa didewasakan. Salah satu PR orang tua zaman now adalah memanggil panggilan dedek kepada si bungsu walaupun dia udah dewasa. Itu nggak membuat dia menjadi matang. Adek sini, dedek sini. Padahal dia udah dewasa. Balik itu menunjukkan harusnya sudah panggil mas dan mbak. Saya ketika anak saya sudah balik yang bungsu, saya panggil anak saya 5, saya panggilnya kakak. Kok aku kan adek ya, tapi kamu udah dewasa, udah remaja, kakak. Dipanggil kakak. Jadi harusnya gitu, kakak. Oke, jadi intelektual. Jadi dan diantaranya Ibrahim bilang gini, ya bunaya, ini arafil manami anni albauka. Ayah bermimpi di malam hari seolah Allah menyembelihmu. Ini namanya contextual word. Menjelaskan. Fangdur madza taro. Ini sebut thinking word. Menurut kamu bagaimana? Contoh sederhana gini. Misalnya anak saya naik motor. Atau minta pakai masker lagi mahasiswa sebagainya. Kita bilang, oke, teman-teman mahasiswa semua, abang dan kakak semua, coba di luar itu angka COVID lagi tinggi waktu itu ya. Dan lagi ada kondisi hari ini sangat darurat. Kita lagi ngomong di Zoom. Kalau misalnya kalian keluar pakai masker jaga jarak, menurut kalian gimana? Jadi melatih mereka untuk tahu ada basic knowledge-nya. Contextual word itu memakai basic knowledge. Baru menurut kalian gimana? Itu kalau kita terjemahkan itu melatih, disebut thinking skill. Berikutnya adalah fisikal. Ya kalau asupan fisikal kita tahu lah, asupan makanan, fisik, olahraga. Berikutnya asupan sosial. Bagaimana membuat mereka berinteraksi karena di antara yang membuat handphone ini akhirnya membuat mereka tidak punya kepekaan sosial itu karena tadi mereka terbiasa fokus kepada yang di sosmed, lupa kepada tetangga. Makanya PR generasi sekarang tuh bahkan nggak hafal nama tetangga sebelah, bahkan lingkungannya. Kalau dulu kan orang tua zaman dulu nanya gitu, maaf dek, tahu rumahnya Pak Haji Abidin nggak? Oh lurus terus bu, nanti belok kanan, terus ada jembatan, lurus lagi, ada jurang, lompat. Habis itu ada lembah ya kira-kira 2 hari 2 malam baru sampai gitu ya. Dia karena luas jangkauannya gitu ya. Tapi kalau anak zaman Irfan maaf, Dek maaf mau nanya, tahu rumah Pak RT nggak? Tahu, nggak tahu. Ya karena memang tidak dipetakan, mereka tidak punya kemampuan sosial. Nah itulah kenapa pendidikan harus memenuhi 5 kebutuhan ini. Ya.